Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Mazmur 89 ayat yang keempat. Telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hambaku. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita menceritakan bagaimana ungkapan yang dinyatakan oleh pemazmur tentang Tuhan yang mengatakan kepada dirinya bahwa Tuhan itu mengikat perjanjian dengan orang yang dia pilih dan bahkan bersumpah atas dirinya kepada Daud, orang yang dipilih itu. Nah, seperti ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena bayangkan kalau Tuhan sang pemilik kuasa alam semesta itu membuat perjanjian dan mengikat dirinya kepada Daud yang dia urapi, yang dia pilih, yang kita pasti bisa bayangkan. Kalau dukungannya saja jalur langit kayak gitu, eh, backingannya adalah Tuhan sang semesta, pemilik semesta alam. Kayak apa tuh kondisi yang luar biasa kan? Apakah kita mengasumsikan ada sesuatu yang akan membuat Daud jadi celaka? Sama sekali tidak. Bayangin, yang jamin ada Tuhan gitu. Tapi konteks bacaan kita dan bahkan konteks dari pemazmur yang tadi kita baca itu adalah peristiwa yang sedang mengantar kepada kemerosotan dan kehancuran zaman Daud yang sudah semakin surut dan harus mengalami masa-masa yang tidak mudah. Jadi kontras banget gitu ya antara Tuhan yang berjanji, Tuhan yang mengikat dan bersumpah kepada Daud orang yang dipilih. Tetapi kenyataannya mengalami persoalan, mengalami kehancuran dan situasi yang buruk. Tetapi ketika mengalami situasi yang buruk ini pun, ternyata Daud masih mengingat tentang perjanjian Allah yang memilih dia. Mengingat tentang kebaikan Allah yang terus Tuhan akan tetap nyatakan. Jadi ada seperti dua lapis yang berbeda tingkatannya. Lapis yang pertama itu adalah lapis situasi yang bisa naik turun, bisa grafiknya itu seperti yoyo gitu ya. Kadang-kadang baik banget situasinya, kadang sangat buruk sekali situasinya. Tetapi ada baris di bawah yang lebih mendasar tentang perjanjian kasih Allah yang dasarnya tidak bergantung pada Daud, tidak bergantung pada kita, tidak bergantung pada perilaku hidup kita, tetapi bergantungnya kepada janji dan setia Allah sendiri. Maka kita harus dan boleh terus belajar menghayati ini. Hidup kita bisa naik turun, bisa kacau balau, bisa bagus sekali, bisa semua lancar-lancar saja. Tapi tiba-tiba bisa saja sangat seperti badai yang luar biasa. Namun yang perlu kita ingat adalah janji setia Tuhan itu tetap. Kenapa? Karena tidak didasarkan pada kita, tidak didasarkan pada perilaku, tetapi berdasarkan Dia sendiri yang penuh kasih, penuh cinta, dan kesetiaan. Semoga kita boleh menghayati dua jalur. Ini yang kelihatan yang kita alami, yang tidak kelihatan Dia tetap setia dan menopang kita. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami.
dan janganlah hamba kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang terus mengasihi, menopang dan menolong setiap sahabat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.